see what I see. Halo semuanya, namaku Rena. Aku mau ceritain kisah dan pengalaman horor sewaktu aku kecil dulu dari perspektif aku sebagai seorang anak indigo. Dulu sewaktu bayi, aku tiap kali buka mata nangis histeris karena aku bisa melihat mereka yang tidak bisa terlihat. Aku lahir di Surabaya tahun 2003. Singkat cerita, papaku adalah seorang pegawai negeri. Dia dipindah tugaskan ke Madiun pada tahun 2005. Dan di sanalah semuanya dimulai. Kami sekeluarga pindah di sebuah desa di Madiun dan tinggal di rumah kayu jati dengan ornamen-ornamen kejawen lawas dan kamar mandi yang berada di halaman belakang rumah, terpisah dengan rumah utama. Bahkan untuk sampai ke rumah itu pun kita harus melalui gang kecil dulu. Rumah itu sudah tidak dihuni selama 15 tahun lamanya. Dulunya, rumah itu milik kakek dan nenek buyut dari keluarga besar papa. Setiap pagi yang aku alami, aku melihat kakek dan nenek buyutku yang sudah meninggal duduk bersama di kursi jati buatan beliau. Karena memang dulunya kakek buyutku pengrajin kursi kayu jati. Sekitar ada 5 atau 6 sosok kakek-kakek dan nenek-nenek yang sering berkumpul di sana. Mereka duduk di ruang tamu itu karena memang disitulah tempat tinggal mereka. Mereka kadang tidak menghiraukanku, tapi pada suatu saat mereka berinteraksi denganku. Seperti contohnya, mereka tersenyum ke arahku, mereka menunjukkan ekspresi marah ketika aku nakal dulu waktu kecil. Saat itu aku masih TK, jadi belum paham dengan apa yang aku alami. Setelah itu, kejadian lainnya juga muncul. Pada sore hari menjelang maghrib, aku, kakak, dan mama lagi ada di ruang tamu nonton TV. Saat itu papa aku lagi mengerjakan suatu proyek di kantornya, jadi yang ada di rumah cuma kita bertiga. Waktu itu aku sudah berumur 6 tahun. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan pintu 3 kali. Lalu aku membukakan pintu itu dan ngobrol dengan tamu itu. Tapi aku tidak mempersilahkan beliau masuk ke rumah. Jadi cuma di depan pintu aja. Beliau adalah Mbak Jito, nama samarannya. Beliau masih ada hubungan saudara dengan keluarga papaku. Aku lupa waktu itu apa yang aku obrolin dengan beliau, tapi mama dan kakakku, mereka ingat jelas saat itu aku seperti sedang berbincang dengan seseorang di depan pintu. Aku menutup pintu dan berjalan ke arah mama dan kakak yang lagi nonton TV. Ngasih tahu kalau tadi ada Mbah Jito pamit pergi, mah, gitu. Dan mamaku hanya menanggapinya biasa saja, karena memang sudah biasa aku mengobrol dengan Mbah Jito, seperti biasanya dia menyapaku di sore hari setelah dia pulang meladang. 2 menit kemudian kita semua dikagetkan dengan adanya pengumuman dari tua masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Mbah Jito. Di situ kita semua kaget banget. Terus siapa yang barusan nangis tadi? Setelah beberapa jam, keranda mayat pun udah digotong warga desa untuk dimakamkan. Bahkan warga yang bergotong royong pun itu membawa keranda itu melewati rumah aku gitu. Karena Mbak Jito ini rumahnya berada di samping kanan rumah aku, agak jauh sedikit, agak naik gitu rumahnya. Ternyata benar sekali, yang meninggal itu adalah Mbak Jito yang tadi pamitan sama aku. Cerita lain dari rumah itu adalah ada sosok kuntilanak juga di depan teras rumah aku. Dulu sebelum dibangun rumah, di depan teras, di sana ada kuntilanak yang sering bergelantungan di pohon. Suka mengganggu orang yang lewat, usil. Tapi anehnya, dia tidak pernah mengganggu keluargaku dan aku. Bahkan, saat aku berkontak mata saja dengan dia cuma tersenyum ke arahku. Padahal dia kan jahil. Mungkin karena rumah kakek buyutku ini dijaga oleh leluhur atau beliau-beliau yang menunggu rumah itu. Maka dari itu, makhluk halus yang jahat atau energi negatif tidak bisa sembarangan masuk ke rumah itu. Ada juga satu sosok
yang berada di belakang rumah, atau lebih tepatnya kamar mandi. Yang tadi kan aku di awal udah cerita kalau kamar mandi aku berada di halaman belakang rumah. Dulu kalau mau buang air kecil ataupun mandi, kita harus ngelewatin halaman kecil dulu untuk bisa sampai ke kamar mandi itu. Halaman seperti kebun lah contohnya. Sosok yang ada di kamar mandi itu adalah genderuwo. Dijail, usil, matanya merah, badannya besar, bahkan badannya ini sebesar kamar mandiku itu sendiri. Dia suka tiba-tiba mengeluarkan geraman suara untuk menakuti orang-orang yang ada di kamar mandi. Dia suka tiba-tiba muncul di hadapanku, di hadapan mama, kakak, yang kita alami dulu. Sebenarnya aku dulu juga punya teman khayalan yang sekarang sudah tidak pernah terlihat lagi. Ada 2 teman yang tidak tahu dari mana berasal mereka. Tapi setelah pindah ke rumah kakek buyutku itu, aku bertemu sama mereka. Namanya Berta dan Dewi. Mereka ini 2 kepribadian yang berbeda. Satunya baik dan satunya lagi jahil. Bukan jahat, tapi jahil. Mereka selalu mengikutiku kemana-mana. Tapi aku gak ngerasa takut karena udah kayak teman sendiri dulu. Kalau sekarang sih kalau ketemu mereka lagi takut banget ya, karena sekarang aku sudah tidak bisa melihat mereka seperti dulu. Jadi segitu dulu cerita pengalaman hororku sewaktu kecil. Sebenarnya masih banyak banget cerita horor yang seru lainnya, tapi kali ini aku cuma ceritain ini dulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.